kembali. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Yes. Dahsyat luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih. Memang dahsyat luar biasa. Amin. Jadilah padamu, jadilah padaku juga. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan. Kita langsung saja Filipi 3 ayat 10. Semangat Amang Inang. Oh, haleluya. Filipi 3 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama sampai ayat 11. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. 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 Ibu Bapak tahu siapa yang menuliskan ayat ini? Tahu? Tidak tahu? Rasul Paulus. 100 buat ibu. Rasul Paulus. Aneh ya, Rasul ini gila. Jarang orang seperti dia. Karena yang dia kehendaki ini aneh. Apa rupanya yang dikehendaki dia? Mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Yang pertama. Yang kedua, yang dikehendaki dia bersekutu dalam penderitaan Kristus. Dan yang ketiga, yang dikehendakinya dia mau menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Jadi inilah tujuan dia percaya kepada Kristus. Kalau ibu bapak mengikut Kristus, apa kehendak kita? Apa yang kita kehendaki? Berkah. Itu sudah pasti itu ya. Berkah, kesuksesan, wah, keberhasilan, kekayaan, kelancaran. Mau kesusahan? Tidak mau. Mau penderitaan Kristus? Tidak mau. Mau kematian Kristus? Oh, tidak mau. Ya begitu. Tapi Paulus ini, aduh, gila ini ya. Memang dia sudah gila, mengenang. Sudah gila dia. Memang kalau mengikut Tuhan harus gila. Makanya dulu orang-orang Pentakosta disebut akan ritik kan? Harus gila, harus bodoh, benar-benar bodoh. Menurut dunia kita bodoh, tapi menurut Tuhan kita berhikmat. Pilih mana, Tuhan atau kata dunia? Tuhan. Padahal sebelumnya Paulus ini orang yang sangat
benci kepada kekristenan. Dia sangat terusik dengan munculnya sekte baru, yaitu sekte Kristus. Maka dia tidak mau ada yang lain selain daripada agamanya. Maka dia pun mencari, membunuh, membinasakan, memenjarakan, menangkap, mengejar pengikut-pengikut Kristus. Tetapi semakin gila dia, semakin gigih dia membela Allah. Begitulah Tuhan melihat kegigihannya. Tuhan melihat semangatnya. Tuhan melihat kerja kerasnya, maka Tuhan tangkap dia. Dan Tuhan arahkan dia kepada yang benar. Kepada yang sebenarnya. Kepada rencana Allah harus melalui Kristus. Maka dia yang tadinya pembunuh, penganiaya, pengikut Kristus berubah 160 derajat, berubah jalan hidupnya menjadi orang yang paling gigih bekerja untuk Kristus. Nah, sekarang di sini kita lihat setelah dia di dalam Kristus, kehendaknya, keinginannya adalah ini mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Bukan hanya kuasa kebangkitannya, tetapi dia juga ingin bersekutu dalam penderitaannya. Dia ingin menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini sudah dia damba-dambakan, padahal ini masih jauh terjadi. Kebangkitan orang mati itu masih jauh. Tetapi sekarang kita mau belajar dulu, mengapakah Paulus menghendaki ini? Mengapa dia tidak kehendaki kekayaan, berkat-berkat, kelancaran? Mengapa? Bahkan di ayat lain, dia ini berkata bahwa apa yang merupakan keuntungan bagiku dahulu, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, kata dia, lebih mulia daripada semuanya itu. Malahan semuanya itu kuanggap sampah. Jadi yang kehamuraun, hagadiun, asangapun, di perdagingon dianggapnya sampah. Tak ngerti dong yang mana? Ngerti. Habe ido na dilului jorma. Ido na dilului jorma di hasian anona lain maloi mana dia bolok koni mana dui. Hola ditiup imana Yesus ima. Dohot hama matena, dohot na porsuk na tenaona, dohot hati ionai ima diau. Haleluya. Mengapa Ibu Bapak? Supaya apa? Supaya dia tidak kecewa dan mampu mengikut Yesus sampai selesai. Itu tujuannya. Coba kita buka dulu 2 Korintus pasal 12. Biar kita kenal dulu si rasul ini. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela
di dalam kelemahan. Aku senang dan rela di dalam siksaan. Aku senang dan rela di dalam kesukaran. Aku senang dan rela di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Itulah dia. Ini yang dia cari di dalam Kristus, bukan yang lain. Karena amang-enang mujizat, kesembuhan, kekayaan, keberhasilan, itu juga ada di agama lain. Hamuraun, Habeun, Hasangabun, Hamalon, Hapistaron, itu juga ada di agama lain. Bahkan itu juga ada di Sibolis. Alai naswadong di agama lain. Yesus mati dan bangkit. Tangarong dia. Ima bedani ita do sude agama na do ikortibio. Hama mate dohot haheheonna. Dangarong di agama dia bei amangena. Mula mujizat do jamu di Wahyu pasal 10 dulu, di Wahyu pasal 10 dulu, iblis dengan antikris melakukan mujizat sampai seluruh dunia menyembah kagum akan mujizat dan akhirnya mengikut binatang itu. Tetapi apa yang dicari oleh Paulus, dia miliki semua. Amin. Dia miliki. Makanya di ayat lain dia berkata, aku tahu itu ketimpahan, aku tahu itu kekurangan. Dalam segala hal tidak ada bagiku yang menjadi rahasia. Terjemahan Lawa berkata, aku tahu bermewah-mewah, aku tahu berhemat-hemat. Semua diberikan Tuhan. Bahkan dari semua rasul kepada dia Tuhan nyatakan penyataan-penyataan yang luar biasa. Petrus pun tidak bisa menyamai dia. Dia berbeda. Sama seperti Raja Salomo yang tidak meminta kekayaan, yang tidak meminta panjang umur, yang tidak meminta musuh-musuhnya dimatikan Tuhan, tetapi dia meminta hikmat. Justru yang tidak dia minta diberikan Tuhan. Jadi tujuan dia menerima ini supaya dia tidak kecewa, tidak mundur, tidak menyesal pada akhirnya. Ketika sepanjang perjalanan dia mengikut Yesus, itulah yang membedakan dia dengan rasul-rasul yang lain. Kalau rasul-rasul yang lain kecewa semua ketika Yesus ditangkap dan mati. Kecewa semua kan? Petrus yang banyak ngomong itu kecewa. Justru dia menyangkal Yesus. Kecewa semua. Karena Petrus dan murid-murid lain berpikir ikut Yesus, semua lancar dan beres kabeh, kata ada lagu beres kabeh. Ya kan? Itu pikiran murid-murid. Itu pikiran murid-murid. Maka ketika mereka pun bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun sebelum dia disalib, memang semua lancar. Sakit sembuh, lapar menjadi kenyang, yang tak dikenal orang menjadi terkenal di seluruh
Israel murid-murid bersama dengan Yesus, tapi ketika Yesus ditangkap dan tidak mengadakan perlawanan, lihatlah apa yang terjadi. Semua murid-murid kecewa karena pikiran mereka hanya kepada dunia ini. Bahkan ketika Yesus berkata, aku mau ditangkap, aku mau dibunuh, aku mau disengsarakan, apa kata Petrus? Guru, sekali-kali itu tidak akan terjadi padamu. Di ayat lain, bahkan aku rela mati untukmu. Dan murid-murid yang lain pun, firman Tuhan berkata yang demikian juga. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah engkau iblis, karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Tetapi Paulus tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Makanya Paulus tidak pernah kecewa. Sampai mati pun dia tetap setia. Dan di ayat lain dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Iya. Dia berkata lagi di ayat yang lain, darahku sudah mulai dicurahkan, saat kematianku sudah tiba. Itu katanya. Tidak pernah dia menyesal akan semuanya itu. Dan dengan senang hati dia berikan kepalanya untuk dipotong bagi Kristus. Dia tidak pernah kecewa. Berbeda dengan murid-murid ini. Murid-murid ini ketika Yesus ditangkap dan tidak berbuat apa-apa, semua kecewa. Petrus pun kecewa, kembali menangkap ikan. Yang lain pun pergi meninggalkan Yerusalem. Bahkan Thomas pun dia menjadi pesimis dan sudah bersumpah, aku tidak akan percaya sebelum kucucukkan tanganku ke bukang naik, sebelum kulihat lubang itu, katanya. Ya, mengapa? Kecewa semua, kecewa. Nah, sekarang kita belajar apa kira-kira yang membuat kita bisa kecewa seperti murid-murid. Apa yang bisa menyebabkan kita mundur dan tidak lagi bersemangat mengikut Tuhan? Yang pertama, kita lihat dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-25. Inilah penyebabnya. Yang pertama, Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lembagnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yang pertama adalah karena kita lamban dan tidak percaya kepada firman Tuhan. Inilah yang membuat kita bisa lemah. Seperti murid-murid yang dua orang ini, mereka meninggalkan Yerusalem kecewa oleh karena Yesus hilang dari kubur dan mati. Ya, ini penyebabnya. Ini mereka tidak percaya firman. Mereka lamban ini malas untuk mendengarkan firman Tuhan dan percaya. Jadi kalau kita pun malas mendengarkan firman Tuhan, malas kita membaca firman Tuhan, kita bisa juga seperti murid-murid ini kecewa dan mundur.
dua murid ini suami istri ini. Suami istri ini. Kleopas dan istrinya. Istrinya bernama Maria pula. Maria istri Kleopas. Begitu Yesus ditangkap tidak berbuat apa-apa, lalu mereka pun menjadi kecewa dengan muka muram. Itu dituliskan juga dalam ayat yang ke-17. Lukas 24 ayat 17. Dengan muka muram, udah muram mereka kecewa. Saking kecewanya mereka, lalu Yesus pun datang mendekati kedua murid itu. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lalu Yesus berkata, apa yang kalian bercakapkan, saudara? Apa kata mereka? Apa? Kata mereka. Apa isi orang cukup doa amu sama jauh naga. Aduh, nadi hatai hamuna dongan. Ayo lah, koma arola sama botol namasa di Jerusalem. Arola ini Yesus. Betul naga. Ayo lah, koma arola nak rodoho, Bapak, bisa botol namasa. Namasa. Malas sama sekali takut. Saking kecewanya dia, malas sama sekali takut. Roa sehingga Yesus. Roa dongan, masa. Ada sekali takut. Sada bawa nomor kuat Yesus. Namar kuaso. Rab hami mangan minum iman. Berkuasa dalam perbuatan, dalam perkataan. Sudah bui selesai masalah di baik. Namate memang bulu. Ase kotoho bawa natwari itakap iman. Dan somangalo. Itijuri dan mangalo. Ipaltari dan mangalo. Sampai di mersilap kuda somangalo. Itu ahli kuturan nami, bulan nama ahli, berbaus. Apa kata Yesus? Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan pada Nabi. Jadi penyebabnya mereka kecewa, mereka tidak memperhatikan firman Tuhan. Amin. Itu. Memang iblis ini jahat kali iblis ini. Makanya Yesus dalam Matius 13 pun sudah mengajarkan, keluarlah seorang penabur. Ketika dia menaburkan benihnya, jatuhlah ke tanah yang berbatu-batu, jatuhlah ke semak duri, jatuhlah ke tanah yang subur. Maka datanglah iblis, dicurilah benih itu, bukan? Dicuri benih itu. Firman itu dicuri iblis atau rusak oleh iblis supaya tidak ada pertumbuhan. Kalau tidak bertumbuh, jelas tak berbuah. Jadi begitu iblis begitu gencar menyerang gereja Tuhan, menyerang anak-anak Tuhan supaya tidak memperhatikan firman. Kalau dia memperhatikan firman, dia pasti hidup. Iblis tidak mau kita hidup. Iblis mau kita mati sampai mati kekal. Maka dia matikan firman itu, dia curi firman itu. Lewat apa? Iblis kasih habis. Ini habis, habis. Pas jamita main habis dah kata. Cok. Itu. Salam. Nah, habis. Jawab Pak, WA, jawab. Begitu, itu sudah Yesus katakan. Saat benih ditabur, iblis mencuri. Jangan sampai tumbuh itu benih. Pola tubuh tong bahasa mah kita. Hasea bertilion masuk surga musik, masuk surga. Asal cemburu iblis, maka iblis pun merongrong kita semua. Padahal di hadion nungan, luar biasa hadion bah. Beren makagileng takan, tak bisa lagi lepas dari hadi.
Anggo ibig pasyan heto. Anggo hita be sab mahina. Sakutong na mahita. Generasi ta. Anggo ibig pasyan habi. Modok pe bodo biru habi nai. Di coklo songoni mudu bak pinggol na musika. Wape ni dok orang tua na ang peduli. Ibagi ber video na meledak habi tiket di cok dan peduli. Ala moka simbolisi mok potang-potang manggong sa solmay. Inilah lambatnya hatimu bodoh, kau tidak perhatikan apa yang dikatakan para nabi. Maka dewa kata, anak-anakku tolonglah, berjadwallah pakai habis. Selalu orang-orang muda. Kadang aku kecewa kalau kubawa orang ini pelprap. Aku sudah berkorban, tapi ketika ibadah pelprap semua main happy. Benar. Sudah berkorban, bukan pemuda kita main happy maksudku. Yang di sana ketika kami tiba, kan semua gembalanya kan, ayo pemuda pelprap. Gembalanya kamu udah senang, kamu udah kami banyak. Tapi ketika khotbah, aku menjadi semua. Tangguhan lebih apa? Hamba masih polisi. Jadi memang teknologi ini sekarang. Kan bisa kita di jadwal menhabi kan? Jadwal balas komen, interaksi. SKSD jam sekian cukup 5 akun di komen ya kan, scroll aja 5 akun di komen cukup itu interaksi kan, baru dilihatlah pengikutnya 5 yang menyukai 5 ya, itu aja terus cukup itu sudah selalu. Inilah lewat habis salah satunya tidak. Alay boleh soal dulu seberi ugai ini masih korpo. Orang muruk kamu dah bangga, pas atau aku udah asiri ini neng, ayo pas mana hadiahnya. Orang kita ngerti negara biar kita, itu. Jangan marah. Itu yang membuat mereka kecewa yang pertama. Yang kedua kita lihat Yohanes pasal 20. Yang membuat murid-murid kecewa yang pertama tadi itu, yang kedua Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Mengapa Thomas ini begitu pesimis, tidak mau lagi percaya? Ini penyakit rohani yang sudah dalam ini. Penyebabnya adalah karena dia tidak ikut hadir pada minggu lalu ketika Yesus hadir di pertemuan itu pada hari pertama dia bangkit. Artinya Thomas itu absen beribadah. Itu jawabannya. Karena Thomas tidak ikut pada pertemuan ibadah yang pertama ketika Yesus pertama hadir bangkit dari antara orang mati. Murid-murid yang lain semua hadir, tapi Thomas tidak ada. Maka murid-murid lain pun berkata, Thomas, kami sudah melihat Tuhan loh, udah bangkit dia. Apa kata Thomas? Dan percaya au. Gitu. Jadi karena dia absen. Jadi kalau kita sering absen beribadah, kemungkinan kita juga bisa terpengaruh dengan bisikan-bisikan iblis yang menyebabkan kita menjadi keluar
dari kasih Kristus. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan dalam hari Tuhan yang mendekat. Tetapi Thomas ini sekali saja dia absen. Setelah itu sampai mati dia tidak mau absen lagi. Amin. Dia sangat menyesal tidak hadir pada hari itu. Menyesal dia. Karena kehadiran kita diperhatikan oleh Tuhan. Buktinya Tuhan tahu Thomas tidak hadir. Maka Tuhan datang lagi. Ayat 26. Yohanes 20 berkata, 8 hari kemudian. Jadi dari hari Minggu ke hari Minggu berapa hari yang mengenang? 8 hari. Jadi hari Minggu berikutnya Tuhan datang lagi khusus untuk Thomas dan berkata, Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi anakku. Jangan, please deh. Jangan engkau tidak percaya lagi. Sekarang lihatlah dan cucukkanlah tanganmu aman. Orang bisa percaya aman, kasihan dengan Tuhan. Media masih Thomas. Oh Tuhan, Tuhanku, Rajaku, Allahku. Tahu sabunku cucuk Tuhan udahlah, makanlah. Mulai hari ini aku mau semangat. Maka dia pun pergi menginjil sampai ke India. Di sanalah dia mempengaruhi orang-orang Hindu untuk mengenal Kristus. Maka marahlah dewa orang Hindu. Dikejar-kejarlah si Thomas, dipersulit hidupnya, disiksa, sampai akhirnya dia dibunuh ketika dia sedang berdoa. Tombak yang tajam menembus dari punggung, tembus jantungnya, tembus. Matilah Thomas di India, dan kuburannya ada di India sampai sekarang, dan di sana ada monumennya. Dan monumen itu pun bertuliskan apa yang dikatakannya. Apa katanya? Ini ayat 28, ini tulisan di sana. Ya Tuhanku dan Allahku. Yang mau membuktikan pergilah ke India. Makanya di India sekarang Kristen mau bangkit. Amin. Yang terakhir, apa yang membuat murid-murid kecewa? Yang terakhir adalah Yohanes pasal 21. Jawabannya adalah karena tidak ada berkat. Yang ketiga, alasan kecewa karena tidak ada uang, karena tidak ada berkat, karena tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan adong si pakeon di Paranggodonon. Mengapa saya buat begitu? Karena tidak ada berkat. Karena Petrus dan teman-temannya pergi lagi menangkap ikan. Menangkap ikan kan mencari rezeki, cari uang untuk dimakan. Maka murid-murid lain pun berkata, kami ikutlah Pak Petrus. Tak tahu Yesus kita ini. Minggu lalu dia sudah menampakkan diri, tapi dibiarkan kita begini, gak dikasih kita uang. Katanya sudah bangkit, masa gak dikasih kita amplop? Maka Petrus bilang, mancinglah aku lagi lah, mancinglah, gak ada lagi uangku. Anakku sudah minta uang sekolah ini, istriku sudah lutut mau membeli skincare, lain betul. Maka Petrus pun bawa jala, murid-murid lain pun ikut, lari mereka mancing, tangkap ikan. Kecewa mereka meninggalkan pelayanan karena tidak ada berkat. Hidup kita pun kadang kecewa kepada Tuhan karena tidak ada makanan di rumah, karena tidak ada uang, karena bisnis pun mengalami goncangan dan usaha pun hampir bangkrut. Itu bisa membuat kita
mundur dan tidak percaya Tuhan lagi. Tetapi ketahuilah, semakin kita mundur, semakin kita tidak mendapat apa? Semakin Petrus pergi dengan teman-temannya menangkap ikan, mereka jala ikan, jala ke sana, jala ke sini, tidak dapat apa-apa. Jadi jangan kita pikir, udahlah, namar Tuhan nontang tohobiot, indah hamut terdapat kami luaran, lam susah dulu. Belajar mahita kisah lau mana si Petrus, do tong si Thomas dah, do tong si Didimus si Thomas, do tak kamurin dah, lau malahi semangat malahi macarikan, dan dapotan lagi Roma Tuhan usi, holok kira wadi Tuhan tunas sida. Tebarkanlah jalamu teman di sebelah kanan perahu. Mereka pun gak kenal itu Tuhan. Sudah matan, sok mamodai ini naga. Alih juga pada teh apa toh di rokon bayan yang naga. Baik. Wah, saya gudang dapur. Jadi kalau kita mundur, kalau kita merosot, percayalah semakin hancur, semakin kita tidak mendapat apa. Tetapi bila kita selalu bersama dengan Tuhan, kita akan mendapat apa-apa. Haleluya. Jom mari kita berjalan kudus hari ini. Terima kasih. Ingat kasih-Nya yang menyelamatkanku. Pembelajaran perjamuan kudus, mari. Terima kasih Bapa di surga, kami mau makan dan minum dari perjamuan